jadi itu teman-teman tipe-tipe orang dalam membuang sampah. Nah, yang patut kita tiru itu adalah tipe nomor 2, di mana itu dia membuang sampah pada tempatnya. Jadi, kalau kita membuang sampah dalam tempatnya, itu akan mengurangi dampak di sekitar kita. Seperti dampak dalam membuang sampah itu adalah tidak mencemari lingkungan, tidak menimbulkan penyakit, dan menjaga keindahan di lingkungan kampus. Jadi, dengan tidak membuang sampah sembarangan itu merupakan tanggung jawab kita semua. Nah teman-teman, terdapat 5 jenis sampah, yaitu sampah organik. Sampah organik itu adalah sampah yang dapat diurai, seperti kulit buah, sayuran, dan kotoran. Yang kedua, yaitu sampah anorganik. Sampah anorganik itu adalah sampah-sampah yang tidak dapat terurai. Contohnya seperti barang-barang yang terbuat dari besi, plastik, karet, dan juga kaca. Yang ketiga, yaitu sampah bahan berbahaya beracun. Contohnya seperti baterai. Mengapa baterai? Karena baterai mengandung merkuri di dalamnya yang dapat merusak lingkungan. Yang keempat, yaitu sampah elektronik. Sampah elektronik yaitu seperti HP bekas, komputer bekas, dan juga radio bekas. Yang kelima, jarang kita temui di tempat umum, yaitu sampah medis. Sampah medis itu terdiri dari seperti suntikan bekas, sarung tangan latex bekas, dan juga alat-alat medis bekas lainnya. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis sampah, kita masuk lagi ke bagian pemilahan sampah. Yang dimana tujuan pemilahan sampah itu adalah untuk mempermudah pengelolaan, mengurangi pencemaran, dan untuk memberikan nilai ekonomi terhadap sampah yang dapat didaur ulang agar kita dapat stor ke bank sampah. Nah teman-teman, selanjutnya kita masuk dalam tata pengelolaan sampah. Tata kelola sampah adalah upaya untuk mengelola sampah dari sumbernya hingga tahap akhir agar tidak merusak lingkungan. Nah, di dalam pengelolaan sampah ini terdapat 3 prinsip utama yang disebut dengan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Prinsip yang pertama yaitu adalah reduce. Nah, di mana reduce ini adalah upaya untuk mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah. Ini adalah langkah pertama dan paling penting dalam penerapan 3R karena dapat mencegah terjadinya masalah sampah. Nah, contoh penerapan dari reduce yaitu seperti menggunakan tas belanja sendiri, menggunakan tempat makan dan alat minum sendiri, dan yang terakhir memilih produk dengan kemasan dapat diisi ulang. Nah, prinsip yang kedua yaitu adalah reuse, di mana tindakan menggunakan kembali suatu barang atau wadah yang sudah tidak terpakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain tanpa melalui proses pengolahan ulang yang signifikan. Contoh penerapannya seperti menggunakan botol bekas selai sebagai wadah bumbu dapur. Yang kedua, mengubah kotak biskuit menjadi kotak penyimpanan. Dan yang terakhir, menyumbangkan pakaian bekas yang masih layak pakai. Nah, prinsip yang terakhir yaitu recycle, di mana recycle adalah upaya mengolah kembali sampah menjadi suatu bahan baku baru atau produk baru yang berguna. Pada tahap ini, biasanya melibatkan pemilahan, pembersihan, dan pengolahan material di pabrik atau secara mandiri. Nah, contoh penerapannya seperti mengolah sampah organik seperti sisa makanan, daun-daunan menjadi kompos atau pupuk cair. Yang kedua, mengubah botol plastik menjadi kerajinan tangan. Dan yang terakhir, memisahkan sampah plastik, kaca, dan logam lalu menyerahkannya ke bank sampah. Nah, di dalam penerapan 3R ini terdapat beberapa manfaat. Yang pertama, dapat mengurangi volume sampah di tempat pembuangan akhir. Yang kedua, menghemat sumber daya alam. Yang ketiga, menghemat energi. Dan yang terakhir, menciptakan nilai ekonomis. Dalam surah Al-A'raf ayat 56, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن الله رحمة الله قريب من المحسنين. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Dalam surah tersebut, Allah menegaskan kepada kita semua dengan mengatakan, janganlah untuk kita merusak lingkungan yang sudah ada. Setidaknya, sebagai manusia, kalau tidak bisa berperan secara langsung membersihkan lingkungan, kita harus menjaga yang sudah ada dan yang sudah bersih. Karena
Menjaga lingkungan atau menjaga kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Dan iman adalah tiang agama. Dengan menjaga kebersihan, kita akan memperoleh beribu kebaikan seperti diantaranya keindahan, kenyamanan, dan menghindarkan kita dari penyakit. Selamat siang Pak. Izin Pak, saya mau nanya, bagaimana pandangan Bapak tentang kebersihan yang ada di kampus Universitas Andalas ini? Pandangan kebersihan di kampus ini memang bagus, layak untuk dipertahankan. Terus kalau untuk sistem pembersihannya gimana Pak? Untuk sistem pembersihannya setiap pagi udah ada yang bekerja sebagai tim kebersihan, itu ada bagian lokasi masing-masing. Berarti udah ada piket-piketnya ya, Ada Pak? piket-piketnya gitu. Baik di luar ruangan atau di dalam? Maupun di dalam. Mungkin itu aja Pak, atau ada tambahannya? Nggak ada. Terima kasih ya Pak. Oke Bu, selamat siang. Saya mau bertanya, pertanyaannya singkat aja Bu. Apa mungkin pesan Ibu kepada teman-teman atau mahasiswa Universitas Andalas untuk bisa menjaga lingkungan kampus kita agar tetap bersih? Kalau pesannya saling menjaga kebersihan aja deh. Masalahnya kan kalau yang kami rasakan di lapangan itu seringkali ada banyak yang membuang sampah sembarangan, ataupun ada yang mengadakan acara juga sering yang meninggalkan sampah-sampah yang banyak gitu. Jadi kalau pesannya sih saling kerjasamanya aja supaya kampus kita tetap bersih. Berarti kerjasamanya untuk bisa menjaga lingkungan bersama, karena untuk kita juga bakalan kembali ke kita lagi. Iya, dari kita untuk kita. Ya, dari kita untuk kita. Oke, terima kasih Bu. Nah teman-teman, itulah video edukasi pengelolaan sampah di kampus Universitas Andalas dengan saya, Anggur Putri Herlina, dan rekan Saya Fauzi Rahman. saya Dea Ramadhani, saya Ratu Tribintari. Saya Asif Rachel Fadan, Karena kebersihan sebagian dari iman. dan orang yang beriman Bersih hatinya, bersih pikirannya, bersih tindakannya.